Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan terima kasih karena adik ini sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga dengan perkuliahan kita hari ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk adik-adik sekalian. Ya, jadi untuk mata kuliah kita hari ini adalah terkait dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di mata kuliah dasar keselamatan dan kesehatan kerja ini kita akan membahas terkait pengertian. Ya, jadi apa sih K3 itu? Kemudian tujuannya. Jadi tujuan K3 itu untuk apa? Kemudian manfaatnya apa? Ya, dan sejarahnya bagaimana? Kenapa sampai lahirnya ini K3? Kenapa sampai ada K3? Ya, kita akan bahas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya absen terlebih dahulu ya. Saya akan mengecek kehadiran daripada materi sekalian. Jadi tolong dengarkan namanya. Ya, yang pertama atas nama Adam. Kemudian Zainal Abidin, Laude Muhammad Azan, Adil Yusuf, Natasha, Eka Wulandari, Waode Fida Munasir, Yusnawar, Baiktina Rizkia, Anissa Al-Makfira, Siti Nur Zahira, Alifia Hairun Nisa, Siti Agustina, Zulia Ika Putri Sirna, Cece Setiawati, Selfie, Vira Pratiwi Sadar, Sari Albaida Herianto Dundu. Oke, hadir semua ya? Ya, baik. Kita akan mulai ke materi. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya akan sampaikan terlebih dahulu skenario pembelajaran untuk kita pada pagi hari ini. Jadi ada beberapa sesi yang akan kita lewati hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pendahuluannya itu 10 menit. Ya. Kemudian yang kedua ada penyampaian materi. Penyampaian materi itu kurang lebih 60 menit. Ya. Kemudian penugasan dan refleksi 20 menit. Kemudian penutup 10 menit. Jadi ini nanti akan berlangsung secara otomatis. Kalaupun misalkan waktu tidak memungkinkan atau misalkan ada diskusi atau pertanyaan yang muncul pada saat sebentar kita kuliah, itu silakan saja. Jadi tidak usah kita berpatokan terhadap ini. Nanti ini berlangsung saja, ya. Jadi kalau misalkan masih sementara materi ada pertanyaan, boleh, ya. Oke. Kemudian capaian pembelajarannya. Jadi setelah adik-adik mahasiswa hari ini belajar, diharapkan mampu menjelaskan pengertian, kemudian tujuan, manfaat dan sejarah daripada K3. Nah, jadi capaian kita hari ini itu adalah ini. Jadi setelah kuliah, adik-adik harus mampu menjelaskan ini, ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk, kita kuis dulu untuk mereview dulu pengetahuan adik-adik terkait K3, ya. Nah, jadi yang pertama nanti ini bisa dijawab ya. Nanti yang bisa silakan tunjuk tangan dan nanti bisa langsung saya persilakan untuk menjawab. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama adalah apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata K3? Nah, siapa kira-kira yang bisa jawab? Ya, oke, di depan dulu ya. Oke, silakan. Ya, kecelakaan. Kenapa bisa kecelakaan? Oke, ada lagi? Cukup. Ya, silakan. Jadi K3 itu upaya untuk mencegah kecelakaan di tempat kerja dan mengembalikan perlindungan bagi pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.
Oke, ya. Ada lagi? Ya, silakan. Baik, tadi itu adalah keselamatan dan kerja, di mana keselamatan dan kesehatan sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk mencari bekerja daripada nanti dari kecelakaan kerja. Bahkan dengan tujuannya nanti adalah menciptakan teman kerja yang bisa aman. Ya, masih ada lagi? Cukup? Ya, jadi kalau kita mendengar daripada K3 itu biasa interpretasinya itu banyak. Ada kecelakaan, ada keselamatan, ada terkait APD, ya kan? Pasti itu yang berhubungan dengan kalau kita mendengar istilah kata K3, ya. Oke, jadi kemudian berikutnya yang kedua, siapa yang bisa berikan contoh terkait kecelakaan kerja yang terjadi saat ini? Misalkan beritanya lagi viral, ya, yang terkait kasus-kasus kecelakaan kerja dan sebagainya. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Contoh kecelakaan kerja yang viral itu di Morosi itu di mana kecelakaan kerja itu terjadi pada PT itu Dragon Chemical Industry, dan di mana pada saat pengangkatan beban material itu sementara mengangkat itu kali itu terputus dan mengenai pekerja yang di bawahnya. Itu pada saat terjadi kejadian itu pekerja tersebut tidak menyadari adanya kejadian tersebut, sehingga beban material tersebut jatuh menimpa tepat pada pekerja tersebut. Iya, baik. Oke ya, jadi kejadian di PT Virtu Dragon Industri di Kabupaten Morowali ya, di tempatnya di Morosi. Ya, oke. Itu yang pertama. Ada lagi? Contoh kecelakaan kerja yang lagi viral saat ini. Masih ada? Cukup ya? Ya, jadi itu salah satunya. Kemudian ada juga biasa ledakan-ledakan yang terjadi juga baru-baru ini di sana ya. Kemudian sebenarnya bukan hanya itu, banyak contoh yang bisa kita ambil. Misalkan orang yang bekerja di ketinggian jatuh ya, kemudian yang lagi melakukan pengalasan misalkan itu juga ya, atau orang-orang yang bekerja di tempat yang bahan kimia misalkan ya, mereka juga rawan terhadap kecelakaan dan itu biasanya viral ya, artinya banyak yang saksikan. Apalagi sekarang itu kecelakaan kerja sangat tinggi ya. Oke, nah kemudian berikutnya adik-adik bisa kita saksikan sama-sama terkait video daripada kecelakaan kerja. Nah ini akan membuat adik-adik bisa memahami terkait ketiga ya. Oke, mari kita saksikan bersama. Jadi di video yang pertama ini viral juga di media sosial. Ini kecelakaan kerja yang terjadi di Pelabuhan Merak Banten, di mana orang-orang dalam video ini 3 orang pekerja terjatuh ya saat proses pengecoran di dermaga 4. Mereka terjatuh. Jadi ini terjadi kecelakaan. Ini salah satu contoh video yang viral. Nah kemudian berikutnya ada video animasi terkait kecelakaan kerja. Bisa disaksikan terlebih dahulu. Selanjutnya kira-kira dari video tadi yang adik-adik saksikan, kira-kira apa yang bisa adik-adik pelajari dari video tersebut? Siapa yang bisa memberikan komentarnya? Silakan. Tadi faktor
faktor selanjutnya ya, lingkungan kerjanya yang di lapangan. Oke. Seperti tadi itu ada yang terjadi tadi yang pas masih kalau nggak salah. Iya. Kemudian peralatannya yang kurang aman. Peralatan. Peralatan itu seperti yang kita lihat ada semacam kegiatan mahasiswa itu terus kemudian sementara mengangkat itu talinya terputus. Iya. Terus kemudian ada yang kayak faktor manajemen kurangnya penerapan ketiga. Soalnya harusnya kalau sudah diterapkan ketiga pasti hal-hal seperti itu seperti tadi itu tadi terus terjadi ketiga itu pasti tidak akan terjadi. Iya. Oke, ada lagi? Nah, silakan. Baik, yang saya pelajari dari video tadi tentang itu video yang kami dari terjatuh dari kemudian itu yang pertama dilakukan oleh tim kurangnya dan juga tidak menggunakan alat dan masih banyak lagi misalnya juga dari korsleting dan juga tersingkap listrik itu diakibatkan karena dia juga tidak menggunakan alat sendiri. Seperti misalnya sarung tangan yang tahan terhadap Ya, oke ya, berarti kata kuncinya berarti kelalaian terhadap apa? Ya, artinya mereka lalai dengan pekerjaannya, kemudian mereka tidak terlalu bisa menerapkan K3 dengan baik. Itu kata kuncinya berarti ya kan? Ya, oke. Nah, pertanyaan kedua, nah kira-kira apakah kejadian seperti itu bisa dicegah atau tidak? Dan bagaimana cara mencegahnya? Ya, silakan. saya rasa kejadian seperti itu apakah bisa dicegah? Jawabannya adalah bisa. Ya, oke, bisa. Tentang bagaimana cara mencegahnya, pertama kita harus mengetahui bahwa mencegah sebuah potensi yang akan terjadi di Indonesia, kita harus mengetahui bahwa ada yang dinamakan dengan hierarki pengendalian risiko. Pertama itu adalah eliminasi atau menghilangkan sumber bahaya, seperti misalnya sumber bahayanya itu dari alat-alat kerjanya misalnya atau dihilangkan. Kemudian ada substitusi, yaitu adalah menambah atau menggantinya dengan yang lebih aman. Kemudian ada rekayasa teknik, yaitu adalah dengan berubah kembali. Dan ada juga yang namanya administrasi, seperti misalnya menyusun prosedur kerjanya. Ya. Kemudian ada pelindung diri, Oke. dengan alat pelindung diri seperti masker di daerah-daerah yang rawan terhadap abu dan sebagainya. Dan menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan dan bedanya tidak makan juga. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup? Ya, jadi saya rasa kalian bisa memahami ya kenapa dari video tadi yang bisa kita pelajari dan bagaimana cara mencegahnya. Ya, memang sebenarnya kalau kita mau cegah bisa ya, artinya dengan kita menerapkan prosedur yang baik, kemudian kolaborasi dengan yang tadi juga disampaikan oleh teman kalian. Ya, salah satunya bisa kolaborasi antara pihak perusahaan atau industri atau organisasi ya dan pekerjanya ya. Jadi pekerja itu harus disampaikan untuk taat terhadap SOP ataupun K3-nya ya, jangan sampai disepelekan, jangan sampai budaya terkait K3 ini ya diabaikan ya, gitu kan. Ini biasa yang terjadi di lapangan saat ini kan gitu ya. Nah ya, jadi saya rasa tadi kalian sudah punya gambaran ternyata K3 itu seperti ini ya. Ternyata K3 itu luar biasa dan masih banyak ternyata pelanggaran kejadian yang terjadi di lapangan. Nah sekarang mari kita lihat materinya. Nah jadi materinya itu yang pertama kita bahas terkait apa sih K3 itu ya. Nah jadi K3
ada dua definisinya yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama, definisi ketiga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, ini merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja ya, dari risiko-risiko yang mungkin timbul akibat aktivitas kerjanya. Nah, jadi itulah sebenarnya tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kita harus bisa memastikan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja itu terhindar dari resiko-resiko yang bisa mengakibatkan mereka celaka. Ya, dimulai dari aktivitas kerjanya, alat kerjanya, kemudian bahannya, kemudian lingkungan kerjanya, dan cara kerja. Jadi semua itu harus masuk dalam dilindungi, ya, masuk dalam perlindungannya. Jadi tidak boleh hanya satu saja, tidak boleh hanya alatnya saja, misalkan SOP-nya, cara kerjanya tidak, tapi semuanya harus beriringan bersama lain, ya, supaya pada saat tenaga kerja bekerja itu resiko-resiko tadi tidak ada, ya, seperti itu. Nah, ada juga definisi menurut ILO. Nah, jadi kalau menurut ILO ini dia mendefinisikan ilmu dan praktek tentang antisipasi. Jadi beda lagi, ya. Antisipasi, pengenalan, evaluasi dan pengendalian bahaya yang muncul di atau berasal dari tempat kerja, ya, yang dapat mengganggu kesehatan dan kesejahteraan pekerja tentunya, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Jadi ada perbedaan antara definisi ketiga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan menurut ILO, ya. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa definisi ketiga tersebut bisa berbeda-beda? Kenapa tidak hanya satu saja? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Oke, ada lagi? Mengapa definisi ketiga Bisa berbeda-beda. Ada lagi? Ya, jadi mari kita lihat ya. Jadi mengapa definisi ketiga bisa berbeda-beda? Nah, yang pertama kita bisa lihat dari perbedaan perspektif institusinya. Ya, jadi lembaga hukum itu seperti pemerintah nasional, ya, dalam hal ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ya, yang di Indonesia sekarang, yang Undang-Undang yang menjadi dasar kita K3, itu biasanya mendefinisikan K3 dari sisi regulasinya, ya, dan perlindungan hukumnya. Dua, regulasi dan perlindungan hukum, sehingga fokusnya adalah pada perlindungan tenaga kerja dan kepatuhan hukumnya. Regulasinya untuk perlindungan tenaga kerja dan perlindungan hukumnya untuk kepatuhan hukum. Jadi dua itu dia, fokusnya di situ. Oke. Sedangkan lembaga internasional ILO tadi, ya, dia mendefinisikan secara ilmiah dan sistemik. Nah, jadi ini mencakup aspek antisipasinya dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Nah, jadi itu. Sebenarnya memang ada perbedaan dari definisi, tetapi tujuannya sebenarnya satu, untuk melindungi supaya tenaga kerja itu tidak terjadi kecelakaan kerja, gitu ya. Nah, lanjut. Perbedaan tujuan. Nah, jadi definisi yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung digunakan untuk menentukan kewajiban hukum. Ya, kewajiban hukum ini berarti pihak perusahaan, ya kan? Nah, mereka harus patuh terhadap kewajiban hukum. Bukan hanya perusahaan, tetapi juga karyawannya, kan? Ya, oke. Sedangkan definisi dari lembaga akademik atau organisasi internasional tadi ditujukan untuk pengembangan ilmu dan standar global secara umum. Ya, kalau undang-undang dia sudah masuk ke kewajiban hukum, karena kajiannya kan pasti akan berbeda. Kalau undang-undang berarti pasti ada biasa terjadi kecelakaan, maka ditetapkan undang-undangnya supaya untuk mengantisipasi supaya tidak
sosial, dan budaya. Ya. Jadi definisi ketiga juga bisa dipengaruhi oleh budaya kerjanya. Ya, tingkat kesadaran keselamatan serta struktur ekonomi dan sosial suatu negara. Jadi negara maju biasanya memasukkan aspek psikososial, ya, kesejahteraan mental dan ergonomi dalam definisi ketiga. Sementara negara berkembang mungkin lebih menekankan pada aspek fisik dan teknik dasar. Kita negara maju atau negara berkembang? Ya, jadi kita belum masuk ke, ya, jadi makanya kita itu definisi ketiganya masih masuk ke penekanan aspek fisiknya, interaksi lingkungannya dulu, bagaimana karyawannya bekerja, gitu ya. Sedangkan ILO mereka sudah masuk ke bagaimana struktur sosial suatu negara, jadi secara global lagi dibahas. Lanjut, penyesuaian terhadap standar. Dengan adanya perjanjian dan kerjasama internasional, maka definisi ketiga kadang disesuaikan untuk mendekati standar internasional seperti ILO, namun tetap mempertahankan karakteristik lokal masing-masing negara. Contoh tadi undang-undang kan nomor 1 tahun 1970 kita fokusnya itu lebih ke kepatuhan hukum tadi dan regulasinya. Kenapa fokusnya di situ? Karena disesuaikan dengan karakteristik negara masing-masing. Nah, jadi begitu walaupun kajiannya secara umum, ya. Oke. Nah, kemudian tujuan daripada ketiga, ya. Nah, sebelum kita bahas tujuan ketiga, nah kita ada pertanyaan. Mengapa ketiga penting di tempat kerja? Kenapa penting? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Terus yang kedua itu pada meningkatkan produktivitas. Nah, ini menyangkut lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat meningkatkan semangat kerja dan juga produktivitas karyawan. Pekerja yang sehat akan bekerja lebih optimal. Terus yang ketiga itu mengurangi biaya kerugian. Misalnya jika terjadi kecelakaan kerja, itu dapat menyebabkan kerugian finansial baik dari segi biaya pengobatan, ganti rugi maupun kehilangan pekerja. Dengan menerapkan kerja yang baik, maka dapat menekan risiko tersebut atau dapat mencegah risiko tidak terjadi. Terus yang keempat itu ada meningkatkan citra kepercayaan. Perusahaan yang menerapkan kerja secara konsisten maka akan dipandang profesional dan juga bertanggung jawab baik oleh mitra kerja, investor dan juga masyarakat. Oke, ada lagi? Cukup. Ya. Jadi tujuan ketiga adalah yang pertama, jadi sudah benar apa yang disampaikan oleh teman kalian, ya. Jadi mari kita rangkum satu-satu, ya, terkait tujuannya. Tujuan ketiga ini secara umum adalah menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam setiap aspek pekerjaan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, ya, demi kelangsungan usaha dan kesejahteraan bersama. Ini tujuan umumnya. Jadi semuanya harus tercapai, mulai dari setiap aspek pekerjaan mereka itu harus terlindungi, ya. Mulai dari kecelakaan, penyakit akibat kerja itu tidak boleh terjadi, ya. Karena kalau misalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bisa diatasi, maka kelangsungan usaha dan kesejahteraan bisa bagus di perusahaan tersebut, ya. Oke, lanjut. Yang pertama, mari kita lihat satu-satu, ya. Jadi yang pertama adalah melindungi tenaga kerja. Nah, kenapa melindungi tenaga kerja? Karena menjamin agar setiap tenaga kerja terlindungi dari bahaya potensial di tempat kerja seperti kecelakaan, ini yang selalu terjadi kan, kecelakaan. Kemudian paparan bahan kimia berbahaya, ini juga sering muncul, ya. Kemudian bising saya rasa sudah sering kita dengar. Apalagi kalau ada yang sedang membangun di sekeliling kita, itu pasti bising, ya. Kemudian stres kerja, nah ini juga masalah kadang. Nah, ketidaksesuaian, kenapa orang bisa stres? Karena tidak sesuai antara beban kerjanya dan kemampuan dari, ya, pekerja. Jadi tidak sesuai antara beban kerjanya dengan kemampuannya. Beban kerjanya banyak, tapi kemampuannya terbatas. Stres nih, gitu ya. Lanjut, yang kedua menjamin operasional yang aman. Nah, jadi dalam menjamin operasional
juga tidak terjadi. Karena ini juga kadang pihak-pihak industri juga pasti berusaha untuk menjaga alatnya dari suatu aktivitas industri. Jangan sampai alatnya dirusak oleh pekerjanya. Makanya biasanya sebelum bekerja diberikan pelatihan bagaimana mengoperasikan alat tersebut, ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian meningkatkan produktivitas. Ya, jadi K3 itu bisa mencegah kerugian bagi perusahaan akibat kecelakaan kerja, kerusakan, ya, dan bisa meningkatkan daripada produktivitasnya. Jadi produktivitas itu maksudnya adalah dengan bekerja alatnya bagus, kemudian bisa mereka bekerja dengan resikonya yang tidak yang minim, ya, maka produktivitas mereka bisa bagus juga, ya. Artinya stres kerja juga pasti akan menurun. Kemudian meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Nah, ini maksudnya adalah perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik umumnya memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik, ya, investor dan pelanggan. Jadi ini juga biasa sering digaungkan oleh perusahaan karena ini tujuannya sebenarnya kenapa K3 itu harus diterapkan dengan baik. Tujuannya adalah ini reputasi, karena kalau terlalu banyak kecelakaan pasti orang takut kerja di situ, ya. Ada nanti yang beranggapan bahwa jangan kita kerja di situ karena bahaya. Kalau kita kerja jangan sampai kita celaka juga seperti yang sebelumnya. Jadi reputasinya pasti akan menurun, ya. Otomatis usahanya, pelanggannya juga akan menurun juga, ya. Lanjut, memenuhi kewajiban hukum, ya. Jadi pelaksanaan K3 itu merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan baik nasional, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 maupun internasional seperti Konvensi ILO, ya. Jadi begitu sebenarnya untuk kepatuhan hukum. Ya, pertanyaannya sekarang masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum patuh terhadap hukum ini, ya kan? Ya, itulah yang menjadi tantangan kita saat ini. Makanya meskipun tidak semua, tapi masih ada. Tidak menutup mata dengan itu kita. Jadi kebanyakan kasus karena masih banyak terjadi kecelakaan. Data sekarang pun masih belasan ribu juga yang angka kecelakaan kerja, ya. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa meskipun sudah ada peraturan, tetapi terhadap kewajiban hukum juga masih rendah, ya. Kemudian mencegah penyakit akibat kerja atau PHK. Ya, jadi salah satu juga tujuannya adalah mencegah daripada resiko kesehatan seperti zat kimia tadi, ya, zat kimia berbahaya, kemudian ergonomi yang buruk, ya, kemudian tekanan mental, stres kerja. Nah, ini juga salah satunya. Makanya penyakit akibat kerja itu masuk juga tekanan mental, ya. Tekanan mental juga masuk dia. Nah, itu salah satu juga contoh penyakit akibat kerja. Makanya K3 tujuannya untuk mengatasi daripada risiko-risiko ini. Nah, kemudian mengurangi beban biaya perusahaan. Nah, selain reputasi, beban biaya juga. Dari mana beban biaya? Nah, ini dengan menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja, maka perusahaan dapat menghindari beban biaya seperti kompensasi, klaim asuransi dan biaya medis, ya kan? Bayangkan misalkan kalau banyak sekali yang kecelakaan di suatu perusahaan, seberapa banyak mereka akan membayar kompensasi, asuransi dan biaya medis untuk yang kecelakaan tersebut, ya. Makanya dengan adanya K3, nah ini bisa dikurangi beban biaya perusahaan tersebut, ya. Oke, lanjut. Kemudian membentuk budaya K3. Nah, budaya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Budaya, ya. Bagaimana menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai budaya organisasi yang diterapkan oleh seluruh pihak pastinya, ya. Dari pimpinan hingga pekerja. Jangan hanya pimpinan, jangan hanya pekerja, jangan hanya pengawas, tapi semuanya. Nah, inilah yang menjadi tantangan mengapa saat ini masih banyak kasus kecelakaan. Karena belum ada kolaborasi yang baik antara dari pimpinan hingga pekerja untuk meningkatkan budaya K3. Makanya itu yang menjadi masalah, ya. Oke. Lanjut, meningkatkan kesejahteraan pekerja.
sekaligus kolaborasi dalam budayanya antara pimpinan, dari pimpinan hingga pekerja. Makanya kesejahteraan belum. Nah, makanya kadang sering digaungkan itu katanya 2 kunci penting dalam kehidupan manusia, kesehatan dan kesejahteraan. Nah, itu. Jadi kesehatan lebih ke bagaimana kesehatan fisiknya dan mentalnya, sedangkan kesejahteraannya dari dari kesejahteraan dalam bentuk ekonomi ya, atau dalam bentuk karirnya ya. Jadi begitu. Itulah yang 2 itu yang selalu ingin dicapai oleh manusia dalam hidupnya. 2 kunci itu. Lanjut. Yang ke-10, mewujudkan lingkungan kerja yang layak dan berkelanjutan. Jadi K3 itu bukan hanya soal teknik keselamatan sebenarnya, tetapi juga menciptakan tempat kerja yang manusiawi. Tempat kerja yang manusiawi itu berarti ya seperti tadi, tidak boleh ada kecelakaan. Pekerja juga bekerja harus sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak boleh tertekan, ya, tidak boleh dia kerja di bawah. Memang syarat dalam perekrutan karyawan itu adalah siap bekerja di bawah tekanan, kan begitu kan? Nah, tapi tidak selamanya kita bekerja di bawah tekanan, kan? Pekerja juga pasti membutuhkan kenyamanannya, kan begitu? Masa setiap kali kita mau kerja di marah-marahi terus kecuali, kan tidak mungkin, kan? Nah, pasti kita butuh juga pekerjaan yang aman, lingkungannya pastinya ya harus manusiawi, ya kan? Kemudian etis, ya, etis ini berhubungan dengan bagaimana etis tidak kita kerja, kemudian bagaimana di situ kita diperlakukan, ya, apakah sesuai dengan etika yang bagus atau tidak, apa kita diperlakukan seperti seolah-olah bukan pekerja, gitu ya. Jadi harus seperti itu sebenarnya tujuannya. Kemudian sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan, gitu ya. Jadi harus sesuai prinsip itu. Nah, kemudian berikutnya manfaat. Sampai di sini bisa ya, artinya ada gambaran bahwa oh ternyata K3 itu untuk itu, tujuannya untuk ini saja, ya. Oke, lanjut. Berikutnya manfaat daripada K3, ya. Jadi ada beberapa manfaat untuk K3 ini ya, secara umum, ya. Yang pertama, manfaat K3 bagi perusahaan, ya. Jadi implementasi K3 secara efektif bisa memberikan dampak positif langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan, ya. Jadi ada beberapa manfaatnya, baik itu langsung maupun tidak langsung, ya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi karyawan yang bekerja dalam kondisi aman dan sehat cenderung bekerja lebih fokus dan optimal pastinya, ya, sehingga produktivitasnya meningkat. Nah, kalau kita tidak fokus kan, coba kita saja kalau misalkan kita sambil kerja baru pikiran kemana-mana, pasti bingung nanti mau menyelesaikan yang mana, ya kan? Apalagi sudah bertubi-tubi datang pekerjaan, yang satu belum selesai, datang lagi yang satu, akhirnya pusing, stres. Nah, itu biasa yang terjadi, ya. Kemudian produktivitasnya akhirnya tidak meningkat. Makanya manfaatnya adalah harus efisiensi dan produktivitas meningkat, ya. Lanjut, mengurangi biaya operasional yang tadi manfaatnya, ya. Jadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bisa menimbulkan biaya tambahan tadi, ya. Ada kompensasi tadi, ya. Ada perawatan, perbaikan alat, ya. Yang masalah itu sudah terjadi kecelakaan, alatnya rusak. Nah, jadi dobelnya adalah perawatannya ada, perbaikan alatnya iya. Nah, itu yang berbahaya juga. Akhirnya perusahaan kadang ya mengeluhnya di situ, ya. Nah, sehingga K3 yang baik dapat menekan semua biaya yang ada ini, ya, yang harus dikeluarkan. Lanjut, yang ketiga, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Jadi perusahaan yang peduli dengan keselamatan kerja pastinya akan dipandang sebagai perusahaan yang profesional. Contoh kayak kita lihat sekarang itu yang di Jayapura, di Papua sana, apalagi namanya PT-nya yang besar itu. Ya, Freeport. Jadi mereka kan Walaupun PT besar seperti itu, kalau dari pandangan kita mereka itu kan sudah profesional, kan. Mereka pasti sudah punya sistem manajemen K3 dengan baik, ya. Kemudian kalau contohnya kita
lagi berusaha untuk memperbaiki supaya tidak terjadi. Gitu. Jadi harusnya seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan kecil ya yang belum mencapai skala profesional yang besar, jadi mereka juga harus menduplikat cara yang sama. Artinya mereka harus menerapkan K3 ini dengan baik ya, supaya tujuannya apa? Kepercayaan investor, konsumen dan mitra kerja bisa meningkat, reputasi perusahaan bagus. Dan di situ ya. Lanjut, kepatuhan terhadap regulasi. Nah, jadi dengan menerapkan K3, perusahaan memenuhi kewajiban hukum ya, kemudian menghindari sanksi administratif, perdata atau pidana. Ya, kan itu seharusnya sudah jelas. Kalau suatu perusahaan patuh terhadap regulasi, maka atau kewajiban hukum, maka pasti terhindar dari sanksi ya. Sanksinya itu kan banyak. Ada sanksi administratif ya, kemudian sampai dengan sanksi pidana. Nah, kalau pelanggarannya sudah fatal, sudah menyebabkan orang celaka, nah itu ada dua sanksinya, bisa administratif, bisa pidana, tergantung dikaji dulu dari sisi mana kecelakaannya ya. Oke, lanjut, manfaat ketiga bagi pekerja. Nah, yang tadi bagi perusahaan, jadi manfaatnya itu ada tiga, ada bagi perusahaan, ada bagi pekerja, dan bagi lingkungan. Jadi semuanya itu harus ada ya. Oke. Nah, kemudian manfaat ketiga bagi pekerja, jadi bagi tenaga kerja ya, ketiga itu sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup dalam lingkungan kerja. Nah, itu tujuannya. Jadi sebenarnya antara pengertian, tujuan dan manfaat sudah beriringan satu sama lain ya, tinggal bagaimana kita bedakan satu-satu. Nah, karena masing-masing berbeda, tujuan berbeda, manfaatnya hampir sama dengan tujuan, tetapi ada sisi perbedaannya sedikit ya. Yang pertama, melindungi dari cedera dan penyakit. Nah, jadi penerapan standar K3 bisa melindungi pekerja dari kecelakaan fisik ya, kecelakaan fisik seperti yang kita sudah lihat kebanyakan ya, ada yang jatuh dari ketinggian ya, atau orang yang tenggelam misalkan yang bekerja di laut ya, tuh ya. Kemudian penyakit akibat kerja, nah ini bisa banyak yang sering terjadi penyakit ya. Kemudian salah satunya misalkan ini tekanan mental atau stres kerja ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Kemudian meningkatkan rasa aman dan nyaman pastinya ya. Jadi untuk pekerja ya, jadi lingkungan kerja yang memperhatikan K3 bisa menciptakan rasa aman dan menumbuhkan motivasi serta semangat kerja. Nah, ini saya rasa sudah jelas. Kalau misalkan para pekerjanya itu mereka aman ya, nyaman, kemudian bekerjanya juga lingkungannya bagus ya, pasti mereka akan termotivasi ya dan semangat kerja. Tuh. Kemudian berikutnya memberikan jaminan kesehatan dan sosial ya, jadi melalui sistem K3 pekerja memiliki akses terhadap pelindung diri misalkan ya, APD tadi ya. APD itu apa saja misalkan APD yang K3 ya, apalagi rompi, apalagi ya, sarung tangan, sepatu safety, apalagi masker ya. Ya, kalau orang yang kerja di ketinggian kira-kira apa APD-nya? Jadi apa lagi? Ya, jadi artinya itu harus melindungi mereka semua dari resiko ya, resiko kecelakaan. Kemudian fasilitas kesehatan dan prosedur penanggulangan resiko ya. Oke. Kemudian berikutnya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran. Jadi pekerja akan lebih memahami prosedur keselamatan, tanggung jawabnya dan bagaimana bertindak dalam situasi darurat. Nah, jadi itu harus kita ketahui bahwa dalam bekerja itu pekerja harus bertanggung jawab terhadap situasi darurat yang terjadi pada dirinya. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang pekerja sudah memahami bahwa situasi darurat yang terjadi pada dirinya adalah ini nanti pada saat bekerja? Belum tahu? Ya, kenapa belum? Karena pekerja itu belum menerapkan budaya dengan baik. Nah, bisa kalian kira-kira bisa lah kalian berikan pandangan misalkan budaya K3 sekarang yang belum diterapkan dengan baik. Kira-kira apa ya? Apa kira-kira sekarang budaya?
jangan. Nah, pokoknya kerja saja dulu. Masuk saja, nanti di situ nih tahu. Nah, padahal bukan begitu sebenarnya. Padahal memang harus diberikan dulu pelatihan, karena begini, kalau tidak diberikan pelatihan dia akan menerka-nerka nanti. Kira-kira ini diapakan ya? Ini diapakan. Lama kelamaan salah tekan tombol, selesai. Ya, dan sampai tiba-tiba nanti, nah lihat tombol ini merah, kuning, hijau, tekan saja. Atau mungkin tekan tombol hijau, oh, tidak apa-apa mungkin. Oh, yang sana masih di ketinggian, coba tes merah saja dulu. Ya, siapa tahu kalau saya tekan merah mungkin dia tercebur atau bagaimana. Nah, kan biasa juga begitu. Nah, jadi untuk menghindari pengetahuan yang minim tadi, ya makanya harus diberikan pengetahuan terlebih dahulu ke pelatihan. Nah, contoh misalkan sekarang pelatihan itu sudah banyak. Ada Liga 3, ya. Ada Liga 3 secara umum, ada Liga 3 kimia, ya. Semuanya ada. Listrikan. Itu untuk bisa memberikan mereka bertanggung jawab dalam situasi darurat masing-masing. Ya, jangan sampai pada saat mereka kerja, terjadi bencana misalkan kebakaran atau apa di tempat kerjanya, mereka bingung mau pergi di mana, terpaksa pasrah. Biar dibilang apa bisa. Nah, pasrah nih, serahkan sama yang di atas. Ya, serahkan sama yang di atas. Nanti kalaupun luka bakarnya melepuh, ya masih bisa ditanggung perusahaan. Ya kalau perusahaan mau tanggung, kalau kesalahan sendiri, nah itu lagi. Nanti pihak perusahaan juga nanti akan berpikir, siapa suruh tidak sudah sampaikan sesuai SOP tapi kerjanya tidak sesuai SOP. Nah, tanggung sendiri ini melepuh sendiri. Ya. Nah, tapi sebenarnya begini ya, kecelakaan itu walaupun kecelakaan terjadi karena kesalahan si individunya, nah perusahaan itu tetap harus memberikan kompensasinya. Nah, meskipun kompensasinya mungkin akan berbeda antara memang the real karena kecelakaan kerja atau karena kelalaian. Nah, nanti dikaji lagi bagaimana. Kemudian perusahaan juga bisa mendapatkan apakah sanksi administratif atau pidana. Tergantung lagi dari kecelakaannya, dikaji dulu. Tidak semerta-merta ada kecelakaan langsung dipidana orang, tidak, dikaji dulu. Ya, gitu. Dan sampai tiba-tiba ada yang tes, tiba-tiba lagi sebentar kerja, suruh di tangannya, coba kecelakaan ya, kalau perlu mati supaya ditangkap itu. Nah, kita punya atasan supaya kita gantikan. Ya, oke ya. Kemudian yang berikutnya manfaat bagi lingkungan. Nah, yang tadi perusahaan sudah, bekerja sudah, sekarang lingkungan. Nah, apa manfaatnya untuk lingkungan? Kira-kira ada nggak manfaatnya K3 untuk lingkungan? Ada toh? Apa kira-kira? Nah, ya, apalagi misalkan lingkungan. Pernah lihat lingkungan yang tercemar tadi? Ya, apa contohnya misalkan yang tercemar apa? Limbah ya? Ya, pernah lihat pada saat turun lapangan? Gimana biasanya? Nah, kemudian apa lagi? Pernah kalian turun di tempat pembuatan tahu tempe? Pernah lihat limbahnya di sana? Apakah dia mencemari atau tidak? Mencemari di mana? Ya. Kalau yang kalian lihat untuk limbah yang dalam bentuk ketiga misalkan limbah yang apa enggak? Ya, gimana pernah lihat?
Yang pertama adalah mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan tadi yang kalian sudah sampaikan, ya. Jadi prosedur ketiga seringkali terintegrasi dengan sistem pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini misalkan bagaimana penanganan limbah. Makanya itu biasa kalau perusahaan-perusahaan yang sebelum aktivitasnya dimulai atau mau mendirikan suatu perusahaan harus ada izin AMDAL-nya. Itu untuk mengetahui daripada limbahnya bagaimana nanti pengelolaan limbahnya. Bagaimana misalkan ini pabrik perusahaan ini limbahnya mau diberikan kemana? Apakah dialirkan di bawah rumah orang atau di bawah di laut atau di ada tempat penampungan? Yang bagus gimana? Di laut atau di bawah rumah orang? Jadi yang seharusnya dibuatkan ya lingkungan sendiri. Kemudian kemudian proses ya, kemudian biasanya kan limbah itu ada juga yang bisa didaur ulang juga ya. Selain air, tapi kalau air tidak bisa. Bagaimana mau limbah yang ini didaur ulang? Nah, tapi kalau limbah dalam bentuk misalkan yang padat ya, jadi jangan cair dan gas. Kalau mau rumah gas lah, saya itu rumah cara. Kemudian bahan kimia ya, dan emisi. Ya, emisi juga itu. Saya juga pernah melakukan penelitian yang di Selatan yang PLTU ya. Jadi diteliti emisi, bagaimana emisi itu berpengaruh. Kalau PLTU itu kan dia bisa mengeluarkan CO2 kan, CO2 itu ya. Jadi kira-kira apakah itu berpotensi untuk mempengaruhi pada kesehatan daripada masyarakat sekitar? Nah, itu yang kita juga diteliti dan itu sudah teliti sebelumnya dan bisa kita lihat memang ada beberapa wilayah yang berpengaruh, artinya yang paling dekat sekali dengan perusahaan tersebut dan tidak usah kita sebut namanya karena untuk mengantisipasi hal-hal yang ini ya. Jadi tapi di situ saya melakukan penelitian. Jadi bisa diteliti emisinya sejauh mana emisi itu berdampak terhadap kehidupan masyarakat ya. Gas-gas buang bukan gas buang yang lain, tapi gas buang CO2. Kalau gas buang yang lain yang berbau tidak jelas, itu beda lagi. Lanjut, mengurangi resiko bencana industri ya. Jadi kecelakaan industri besar seperti ledakan, kebocoran bahan kimia misalnya ya, ini sangat berdampak pada masyarakat sekitar. Jadi inilah tujuannya ketiga untuk membantu mencegah daripada hal ini ya. Gitu. Lanjut, kemudian berikutnya melindungi masyarakat sekitar. Jadi dengan sistem tanggap darurat dan pencegahan bahaya, masyarakat sekitar terlindungi dari potensi kecelakaan kerja yang berdampak eksternal yang berdampak keluar maksudnya ya, yang bisa menimbulkan masyarakat itu terdampak. Itu tidak boleh. Itu masalah besar kalau kita membuat sebuah perusahaan dampaknya itu dirasakan oleh masyarakat. Dampak negatifnya pastinya bukan positif. Kalau positifnya pastinya ya lapangan pekerjaan pasti ada, tapi jangan sampai menimbulkan dampak negatif ya. Oke. Kemudian lanjut, mendukung keberlanjutan daripada ekosistem ya. Jadi penyerapan ketiga yang baik seringkali sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ya. Jadi menjaga ekosistem tetap stabil dan aman dari aktivitas industri. Nah, pertanyaannya, kira-kira sekarang ada kan baru-baru ini yang banyak diprotes itu bukan industri tetapi mengambil lahannya milik warga ya kan. Nah, sebenarnya ketiga itu harus mampu mendukung keberlanjutan daripada ekosistem meskipun mengambil daripada lahan itu, tetapi sebaiknya ekosistem di wilayah tersebut tidak punah atau tidak dirusak. Contoh misalkan dulu kan di Nusa Barat sana kan yang pelabuhan feri itu kan sekarang, dulu kan di sana itu sebelum ada pelabuhan sekarang masih hutan mangrove ya kan. Nah, tetapi dirubah, disulap jadi pelabuhan. Nah, sehingga mangrove-nya itu hilang. Itu juga salah satu. Nah, kemudian ya jadi yang begitu contohnya itu sebenarnya. Jadi meskipun pihak pemerintah daerah masih melestarikan hutan mangrove
sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak zaman kuno, ya. Jadi dalam catatan sejarah itu, bangsa Mesir kuno ya sudah memiliki catatan tentang tata cara kerja di piramida dengan pertimbangan keselamatan sederhana. Jadi sudah ada catatan tentang tata cara kerja SOP. Mereka sudah buat SOP, tapi bukan SOP yang sekarang ini. Belum dituliskan standar operasional prosedur dalam bahasa Muna yang baik, masih dalam bahasa apa ya? Jadi mereka masih menuliskan seperti itu, ya. Jadi mereka sudah punya juga. Jadi dengan tujuan akhirnya adalah pertimbangan keselamatan sederhana. Ya, masih sederhana pertimbangan keselamatan. Belum ada kajian yang mendalam, tapi sudah ada. Nah, ya, jadi pada zaman Hippocrates tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi, ini sebelum Masehi ya, bukan Masehi. Kalau sekarang kan sudah tahun apa sekarang? Kalau dalam apa sekarang? Hijriah. Ya, Hijriah toh? Iya. Jadi sebelum Masehi dulu, belum Masehi, baru Hijriah. Hijriah pun sudah berapa ribu sekarang? Sudah mulai dekat nih, berapa? Ya kan? Oke. Jadi memang kita harus siap-siap karena sudah jauh kita jalan. Ya, meskipun kalian lahirnya zaman sekarang, tapi sudah jauh perjalanan dunia. Tinggal bagaimana kita tutup perjalanan kita menuju perjalanan yang sesungguhnya. Jadi perjalanan sesungguhnya itu adalah di akhirat kelak. Itu sudah tidak ada lagi perjalanan berikut. Ini hanya kita sudah saja. Sama halnya kalau kita mau pergi di Kendari, kita mau pergi mall dulu, atau mau pergi di Makassar, mau pergi ke daerah dulu transit. Jauh. Transitnya di Kendari mau pergi di Makassar. Jadi hanya sebatas itu. Dan setelah itu ya sampai juga di Makassar. Sama halnya. Ya, jadi pada zaman Hippocrates, jadi dokter Yunani itu mereka menulis tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu mereka sudah tuliskan paparan timbal pada pekerja logam. Jadi dulu ternyata itu sebelum Masehi itu sudah ada juga paparan timbal. Saya tahu timbalnya model mana, model bagaimana. Tapi ya yang hidup pada zaman itu pasti sudah ada, mereka sudah rasakan juga ternyata. Ya, jadi bukan sekarang timbal, dari dulu sudah ada. Ya, kemudian masuk ke revolusi industri. Revolusi industri itu abad ke-18 sampai 19. Ya. Jadi abad ke-18 sampai 19 itu tahunnya itu 1802, 1833, jadi 1800-an. Jadi perkembangan industri itu besar-besaran pertama terjadi di Inggris dan Eropa. Nah, atau pastinya membawa resiko kerja yang meningkat. Jadi memang Eropa itu memang sudah sampai sekarang kalau kita nonton film itu mereka masih menunjukkan kecanggihan teknologinya kan. Kenapa? Karena dari zaman dulu Eropa itu memang sudah industri besar-besarnya sudah luar biasa ya, daripada abad ke-18. Inggris juga sama juga mereka ya. Nah, sehingga membawa resiko kerja yang meningkat ya, karena industrinya banyak besar ya. Nah, kemudian kecelakaan kerja, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi menjadi isu besar. Jadi isu besar yang terjadi pada abad yang ke-18 dan 19 dulu adalah itu, kecelakaan jam kerja yang panjang. Belum ada seperti sekarang yang sisa. Kan sekarang enak bisa masuk pagi pulang malam, masuk malam pulang pagi. Tidak ada yang masuk pergi pagi pulang pagi, hanya lagu. Ya, kalau ada berarti selamat karena sudah mengimplementasikan lagu ya. Nah, kemudian tahun 1802 Inggris mengesahkan Health and Morals of Apprentice Act, jadi regulasi pertama yang mengatur jam kerja dan kondisi pabrik. Jadi mereka itu sudah 1802 mereka sudah ada regulasinya mengatur jam kerja dan kondisi pabrik sudah diatur ya. Jadi itu mereka sudah masuk ke regulasi berarti berbicara masalah aturannya ya. Nah, kemudian pada tahun 1833 didirikan lembaga pengawasan keselamatan kerja pertama di dunia 1833 ya.
masih terkait K3. Nah itu. Jadi mereka berdiri setelah Perang Dunia Pertama. Nah habis itu kan ada Perang Dunia Kedua toh. Sekarang Perang Dunia keberapa? Perang Dunia Ketiga juga sudah ada toh. Nah tinggal kita tunggu nih Perang Dunia Keempat. Tapi semoga tidak terjadi. Ya. Jadi ILO mulai mengembangkan konvensi internasionalnya untuk melindungi hak-hak tenaga kerja. Kemudian ILO ini sudah mengeluarkan definisi tadi ya. Untuk apa? Melindungi hak tenaga kerja, termasuk konvensinya di nomor 155 yang terjadi pada tahun 1981. Ya, ini tentang keselamatan kesehatan kerja. Jadi dikeluarkan melalui konvensi, gitu ya. Nah, kemudian masuk era modern. Nah, era modern itu kan dimulai pada abad ke-21 ya. Nah, kalau sekarang sudah era teknologi lagi sekarang. Ya. Nah, jadi K3 menjadi bagian dari sistem manajemen terintegrasi yang menggabungkan antara aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan dan mutu. Jadi era modern itu sudah mulai bagus sistem manajemen K3-nya sudah terintegrasi semua. Jadi bukan hanya membahas terkait keselamatan, tapi kesehatannya juga sudah dibahas. Kemudian bukan hanya lingkungannya, tapi mutunya juga sudah dibahas. Jadi begitu ya. Nah, sehingga standar internasional seperti ISO 45001 tahun 2018 sudah mulai juga dikembangkan untuk memberikan panduan secara global, secara umum ya mengenai SMK3 atau sistem manajemen K3. Ya, jadi dimulai dari ISO 45001. Jadi kalau adik-adik mau pelajari terkait SMK3, bagaimana sistem manajemen K3 secara baik, silakan dibaca itu ISO 45001. Kan situ jelas. Ya, bisa di-download saja, banyak itu yang berseliweran di internet. Apalagi sekarang ada AI, tinggal tanya AI-nya. Tinggal tanya asisten pribadinya. Itu AI sekarang itu biar kita mau tidur bisa kita tanya dia tidur sebelah mana yang bagus. Ya, kamarnya yang bagus kayak bagaimana, bisa itu. Tinggal foto saja kamarnya kalian. Kemudian tanya AI, kira-kira kamar saya yang paling bagus ini bagaimana modelnya. Dia akan ilustrasikan itu. Misalkan ada bunga-bunganya kah? Kalau kamarnya laki-laki misalkan ada Hello Kitty-nya di dalam. Ya, jadi begitu ya. Itu adalah sejarah K3 secara dunianya, secara global. Nah, kira-kira di Indonesia itu masuknya kapan? Apakah setelah zaman kemerdekaan? Ya. Nah, jadi ini sejarah K3 Indonesia. Jadi dimulai pada masa kolonial. Masa kolonial itu kapan? Zaman pemerintah kolonial Belanda masih berkuasa di Indonesia, masih zaman penjajahan. Nah, jadi praktik K3 di Indonesia itu sudah mulai diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi mereka datang di sini, mereka buat lagi kebijakan di sini, mereka terapkan lagi K3-nya kita di sini. Pokoknya mereka sudah jajah, mainkan lagi kita dengan ini, ya. Tetapi ternyata itu yang menjadi dasarnya. Dasarnya adalah ada juga memang kerugiannya. Kerugiannya adalah kita dijajah. Tapi keuntungannya adalah kita dapat ini akhirnya pada awal tahun 1900-an sudah ada diberlakukan regulasi teknik dasar terkait keselamatan kerja, terutama di wilayah pertambangan. Ya, mereka datang menjaga, tapi positifnya adalah mereka bisa buat itu. Mereka ada kebijakan yang mereka terapkan khususnya pertambangan ya. Kemudian lanjut masuk masa pasca kemerdekaan. Nah, inilah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya. Karena tahun 1951 itu Indonesia menjadi anggota ILO tadi ya, yang global tadi sudah masuk menjadi anggota organisasi internasional ILO ya. Nah, sehingga tahun 70 ya 1970 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, inilah yang menjadi dasar kita. Dimulai dari zaman kolonial tadi, kemudian Indonesia tergabung 1951 di ILO, dan 1970 ada undang-undang. Nah, makanya kalau ditanya apa undang-undang K3? Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, dasarnya ini dia. Ternyata dasarnya dimulai pada saat mereka bergabung dulu dengan ILO. Kemudian masa kolonial juga sudah dimulai. Dari situ dasarnya. Sehingga tahun 70
lahir 2012 dia, ada 2003, ada 2023 ya. 2003. Jadi itu sebenarnya lahir setelah yang pastinya belakangan ini mereka. Tapi yang pertama kali adalah masa kolonial dan undang-undang 43. Kemudian masuk ke periode 1980-an hingga 2000-an. Ya, jadi diperkenalkan program pembinaan K3 nasional serta pemberlakuan P2 K3. Kan sekarang itu sudah ada, apalagi sekarang yang 2025 ini semakin bagus lagi kebijakan. Jadi sudah ada panitia pembinaan keselamatan dan keselamatan kerja di berbagai perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan sudah mulai menerapkan di tahun ini ya, tahun 2000-an, 18 sampai 2000. Ada yang sudah lahir ini? Belum. Berarti memang betul-betul kan gadget ya. Ya, 80-an, 2000-an. Berarti kan lahirnya 2000-an kapan? 2006, 2005. Ada yang 2004. Nah, yang jelas yang masuk dalam 2000-an. Ya, meskipun jauh juga ya. Oke. Jadi tahun 95 lahirlah peraturan pemerintah nomor 11 tentang keselamatan dan kesehatan di pertambangan. Ini secara umum ya, yang secara umum itu diatur. Ya, jadi berjalannya itu banyak. Jadi 1970 lahir undang-undang ya, 1995 peraturan pemerintah juga sudah lahir. Habis itu ada lagi 2003 dan 2003. Nah, masuk era reformasi ya, era reformasi dan globalisasi. Pemerintah mulai menyesuaikan regulasi K3 dengan standar internasional ya, jadi sudah mulai menyesuaikan internasional. Jadi sudah mulai banyak perusahaan yang menerapkan sistem K3 berbasis OHSAS ya, jadi berdasarkan 18 perusahaan. Tetapi sejak 2018 ya sudah mulai beralih ke ISO 45001. Inilah yang menjadi dasar sekarang. Jadi dasarnya itu banyak kalau K3. Selain undang-undang nomor 1 tadi, peraturan pemerintah, kemudian ISO 45001. Nah, jadi kalau kita ingin mempelajari K3 secara menyeluruh, itu berdasarkan itu. Semuanya peraturan itu digunakan. Jadi jangan hanya membaca satu saja, tapi membaca banyak, termasuk ISO 45001. Karena itu menjadi dasar, itu diatur semua juga di dalam. Ya, oke. Jadi masa itu harus saja membaca. Perbanyak literatur membaca supaya teman-temannya juga baca. Ya, oke. Kemudian, perkembangan terkini. Ini waktu masih COVID dulu, zaman-zamannya COVID. COVID ini kalian sudah ada tuh? Atau yang ada yang belum ada waktu COVID? Nah, kalau ada yang belum COVID, kecuali kalian masih SD sekarang. Kalau COVID itu 2021. Ya, jadi perkembangan terkini dari K3 sekarang menjadi elemen wajib dalam semua sektor industri. Jadi dimulai dari misalkan beberapa perusahaan yang menerapkan ya, dan sekarang semuanya wajib, tidak boleh tidak. Ya, mau baik itu dalam industri konstruksi, energi, kesehatan, pendidikan, bahkan layanan pabrik. Layanan pabrik juga wajib. Contoh layanan pabrik apa? Rumah sakit, puskesmas, termasuk universitas, layanan pabrik juga. Jadi harus. Nah, makanya saya sering sampaikan ke kalian, tolong itu di kampus diperbaiki juga model-model K3. Misalkan dipasangkan rambu-rambu, misalkan di sini tempat lewat dipasangkan rambu-rambu, bagaimana orang lewat di situ. Sampingnya pun jangan sampai kalau kita yang sudah tahu bagaimana di sini, tidak mungkin kita terjun dalam got. Lewat kalau kita juga masuk dalam got. Tapi kalau tamu bagaimana? Atau mereka yang datang mahasiswa baru, apalagi untuk KMP ini, kan? Jangan sampai mereka tiba-tiba jalan, terlihat ternyata terjebak di dalam. Nah, itulah. Jadi dimulai dari kita dulu, kampusnya kita dulu yang kita perbaiki. Tidak apa-apa, biar papan-papan saja, biar papan bekas nanti dicek. Yang penting ada rambu-rambunya dipasangi. Pada kalian itu anak-anak KKN yang buat rambu-rambu jalan, tulis itu saja. Misalkan ini gedung apa, ini gedung apa. Kalau kita berharap dengan prodi lain itu akan susah. Harusnya kita yang mulai inisiatif tadi. Biar papan-papan bekas berbuat setiap hari tinggal papan bekas masuk di dalam kelas.
atau Mitsubishi Motor. Ya, itu sebenarnya supaya ada di sini. Kalau tidak, alternatifnya adalah mengajukan lewat program kerjanya masyarakat itu. Mengajukan universitas. Bilang, Bu, kami ini punya program kerja. Sampaikan apa program kerjanya? Nah, kayaknya saya sepakat masyarakat 3 satu prodi mau memperbaiki kondisi lingkungan UKBM. Kalian mau pasang lampu, tolong sediakan alat. Kalian mau kerja, itu bagus, tidak apa-apa. Nanti informasi, oh ya ini kami akan langkah-langkahnya begini, langkah-langkahnya begini. Begitu di bukan saja. Kan kalian punya himpunan juga toh? Lewat sini. Kalau lagi perhimpunan selesai. Lewat badan eksekutif mahasiswa lebih kuat. Persoalannya adalah himpunannya tidak jalan, akhirnya tidak jalan. Nah itu bahaya. Jadi harus dijalankan. Ya caranya dari situ dulu mulai. Berlanjutan atau kalau tidak kerjasama dengan company misalkan pelaku ini kita mau kerja, kita mau buat sistem lampu di UKBM, masa masalah tidak kami tidak bisa melakukan. Jangan sampai juga ada tamu masuk di program, jadi jangan sampai dia jatuh, kami membuatkan bagus yang dipasangkan kayak pelan-pelan tuh, jadi orang lewat tidak langsung sampingnya bos. Kalau hujan tergelincir, nah selesai juga. Harus keluar lagi gantian. Ya kalau buatnya sudah kering semua, kalau sekarang musim hujan begini, kalau tidak kering, nah tidak masuk nilai kampus. Ya, jadi tolong. Oke, ini perkembangan terkininya. Jadi tahun 2021 pemerintah memperkuat kebijakan K3 dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pernah dengar kok Undang-Undang Cipta Kerja? Yang sempat kontroversial itu. Yang mau disahkan tapi tidak jadi, disahkan lagi tidak jadi, hanya ujungnya disahkan juga karena kontroversial sebelum banyak yang pro, banyak yang kontra. Tapi akhirnya tidak disahkan, tidak mungkin tidak disahkan, bisa. Kalau tidak deklarasi tidak disahkan, tetap harus disahkan. Ya, nah jadi saat pandemi COVID-19, K3 diperluas ke aspek keselamatan biologis. Kenapa diperluas ke keselamatan biologis? Jadi sebenarnya sekarang itu sudah ada dari tambahannya keselamatan kerja, kesehatan kerja dan keselamatan biologis, tapi belum dimasukkan dalam sebuah kurikulum karena ada tambahannya kesehatan masyarakat kerja. Nah, tapi itu masih belum, ya masih kajian itu masih belum dimasukkan. Saya kurang tahu kalau nanti kurikulum karena kebetulan kita kami bergabung dalam 3 itu. Praktis sebenarnya kita masih itu dirampungkan pendidikan hukum untuk berkata. Semoga sebenarnya kami menyampaikan bahwa semoga kurikulumnya itu lebih banyak praktik daripada teori, Pak. Supaya memang betul-betul hanya persoalannya begini, kalau kita mau turun industri lagi kita susah lagi masuk. Tapi kita bagaimana ini? Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa mempraktekkan. Kita juga akan mendiskusikan itu lanjut ya. Nah, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke ini diskusi kasus. Tinggal beberapa menit lagi, tinggal 30 menit lagi kurang lebih. Ya, jadi untuk 30 menit ini nanti kita 20 menit saja ya. Kita bagi dulu kelompoknya. Nanti kita bahas diskusi. Nanti untuk yang presentasi biar tidak semua kelompok perwakilan saja. Atau angkat tangan saja tidak apa-apa ya. Oke, jadi silakan dulu dibuat kelompok, nanti duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, kemudian membahas terkait diskusi kasus ini. 20 menit saja waktunya, jadi 10 menit silakan dibahas, 10 menit presentasi ya, nanti presentasinya kelompok ya. Jadi silakan dibagi dulu kelompoknya. Nanti untuk cara duduknya kira-kira bagaimana ya supaya bagus. Apakah harus balik
Oke, supaya tidak berputar lagi. Oke, ya, silakan kalian diskusi terkait materi ini. Kemudian silakan nanti dipresentasikan biar 4 kelompok saja. Silakan diskusi. Nanti atau mau banyak juga boleh, mau 3-3 boleh. Misalkan ini 2, ini silakan ya. Atau yang ini nanti 4, yang sana 3 kalian di sini. Ya. Nah ini juga sama, ini 3-3. Nanti sebentar, angkat tangan saja mau presentasi, 2 kelompok saja mewakili. Ya. Oke, silakan 10 menit untuk diskusi. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan dibahas. Pertanyaan pertama adalah bahaya apa saja yang bisa kalian identifikasi dalam kasus ini. Jadi kasusnya itu adalah sebuah pabrik konveksi yang mempekerjakan 100 pekerja. Ya, karena tuntutan produksi tinggi, manajemen mengabaikan pelatihan keselamatan dan tidak menyediakan APD. Ya, alat pelindung dirinya tidak ada. Akibatnya dalam 1 bulan terjadi 3 kecelakaan ringan dan 1 kecelakaan berat. Pertanyaannya, silakan bahaya apa saja yang bisa diidentifikasi dalam kasus ini. Yang kedua, manfaat dan tujuan K3 apa saja yang dilanggar. Yang ketiga, apa rekomendasi Anda untuk manajemen pabrik tersebut. Silakan di masing-masing diskusikan. Boleh dibuka HP-nya untuk cari literatur. Ya, cari literatur boleh di jurnal ya dan lain sebagainya. Silakan. Nanti saya kasih waktu dulu 10 menit. Kemudian nanti kita presentasi untuk menyampaikan argumen kalian terkait kasus ini. Nah ini soal kasus. Silakan. Silakan. Oke. Jadi eksperimennya itu ya, dia kita mulai dari sekarang.
yang bisa untuk kita bahas kasusnya. Kasusnya sebuah pabrik konveksi mengerjakan 100 pekerja ya, karena kebutuhan produksi tinggi, dengan mengabaikan pelatihan keselamatan dan tidak menyediakan APD atau alat pelindung diri. Kemudian akibatnya dalam 1 bulan terjadi 3 kecelakaan ringan dan 1 kecelakaan berat. Pertanyaannya, yang pertama, bahaya apa saja yang bisa diidentifikasi dalam kasus ini? Ya. Kemudian yang kedua, manfaat dan tujuan ketiga apa saja yang dilanggar? Yang tadi yang kedua sebelum. Yang ketiga, apa rekomendasi Anda untuk manajemen pabrik tersebut supaya bagus lagi? Siapa duluan yang kelompok mana duluan? Depan, tengah atau belakang? Ya oke, silakan. Nanti tiga-tiganya ada perwakilannya ya, 3 baris-baris ini. Oke, silakan. Kita bahas dulu yang pertama ya. Jadi terkait bahaya apa saja. Oke. Jadi saya mau lempar dulu ke kelompok berikutnya lagi. Yang di belakang duluan, yang di tengah baru ini. Nah, siapa yang bisa lagi untuk membahas pertanyaan nomor 1 dulu? Bahaya apa saja yang bisa diidentifikasi dalam kondisi ini? Silakan, 1 orang. Siapa yang mewakili? Menjelaskan bahaya apa saja yang bisa diidentifikasi dalam kasus tersebut. Siapa? Yang mau lihat ya, langsung saja. Siapa yang bisa? Kalau tidak saya tunjuk. Selfie wakil saya. Ya, silakan, selfie. Bahaya apa saja yang bisa diidentifikasi dalam kasus ini? Nanti yang jawab nomor 2 di sini. Ya, bahaya apa saja? Yang pertama adalah perhatikan kasusnya. Kasusnya itu pertama apa? Produksinya. Nah, kalau produksinya terlalu tinggi apa bahayanya misalkan? Kalau dalam ini pabrik konveksi, kalau misalkan tidak menyediakan APD apa bahayanya? Ya, selain itu selfie. Siapa yang bisa bantu ke Anda? Nah, itu yang di belakang dulu. Ya, siapa? Atau kita pilih dulu yang di tengah ini. Belum masuk ke belakang. Nah, siapa yang bisa bahas terkait nomor 1? Bahaya apa saja? Siapa yang bisa wakil? Cepat. Siapa kira-kira? Nah, silakan.
ekonomi. Nah, selain itu ada bahaya yang lain ya. Jadi ini karena tuntutan produksinya tinggi, pasti produktivitasnya juga ya, karena jadi lumayan produktivitas dan pasti juga pasti keselamatan karena tuntutan produksinya tinggi ya dari kasus tersebut. Kemudian apalagi ini dari pihak manajemen bagaimana? Mereka mengabaikan pelatihan keselamatan, ya kan? Berarti kalau misalkan pihak manajemen mengabaikan, maka apa yang terjadi? Pasti pekerjanya ya, sehingga akhirnya mereka bisa terjadi kecelakaan. Nah, karena terbukti bahwa dari kasus yang terjadi tadi, dari bahaya-bahaya yang tadi, maka muncul 1 bulan terjadi 3 kecelakaan ringan dan 1 kecelakaan berat. Nah, itu membuktikan bahwa bahaya-bahayanya tadi memang terbukti menyebabkan kecelakaan. Ya. Nah, sekarang nomor 2, manfaat dan tujuan ketiga apa saja yang dilanggar? Silakan dari depan saja. Baru tengah, berbelakang. Manfaat dan tujuan ketiga apa saja yang dilanggar? Silakan.
rasa jelas ya. Jadi manfaat yang dilanggar tadi sudah dijelaskan tadi, bahwa ya salah satu kompensasi tadi ya yang dibahas, bahwa kalau banyaknya terjadi kecelakaan begini, maka pertama reputasinya lagi dari perusahaan ya, kemudian mereka harus membayar kompensasi lagi dan diikuti biaya pengobatannya, perawatannya, ya kan di situ yang seperti itu dijelaskan. Maka sebenarnya nah itulah yang dilanggar tadi kalau terkait manfaat ya, ya silahkan tadi dijelaskan ya. Oke, yang soal yang terakhir, apa rekomendasi kalian untuk manajemen pabrik tersebut? Nah, sekarang apa rekomendasi? Silakan. Ya, Alicia. Untuk manajemen pabrik ini itu yang pertama kayak siapnya itu melakukan pelatihan sertifikasi karya itu. Yang kedua meningkatkan kondisi lingkungan kerja seperti perbaikan mesin dan ergonomika. Yang ketiga mungkin menyiapkan prosedur untuk tanggap daruratnya. Yang keempat manajemen itu harus menyediakan atau mewajibkan pekerjanya menggunakan APD. Serta manajemen juga harus melakukan evaluasi risikonya secara berkala. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Musnawa. Oke, cukup ya? Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa rekomendasi yang harus kita berikan selain tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian adalah, nah, kalau kita perhatikan kasusnya adalah karena tuntutan produksinya tinggi, berarti harus pelatihannya bagus, ya kan? Karena tuntutan pekerjaan yang tinggi, kemudian manajemennya mereka harus menyediakan APD, ya. Kemudian ini juga karena sudah terjadi kecelakaan, berarti pihak perusahaan harus memberikan apa kompensasi biaya perawatan, kemudian harus mengevaluasi berarti ya, supaya tidak terjadi lagi kecelakaan serupa seperti ini. Nah, jadi mulai dari manajemen harus memperbaiki diri supaya tidak ada lagi kecelakaan dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Ya, dalam hal ini pekerja betul. Ya, oke, jelas ya? Ya, saya rasa hari ini kita sudah melakukan menyelesaikan semua perkuliahan kita, mulai dari tadi pengertiannya, tujuannya, manfaatnya, sejarahnya K3, dan itu saya rasa ini akan menjadi tambahan ilmu pengetahuan baru untuk kalian ya, untuk bisa dibawa meskipun banyak pembahasannya tidak berlangsung lama, tetapi semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, terakhir sebelum kita tutup, bagian simpulan. Siapa kira-kira yang bisa memberikan simpulan dari materi perkuliahan kita hari ini? Yang kesimpulannya apa? Simpulannya itu bisa secara umum saja.
Siapa yang bisa? Ya, silakan. Siti Rosanila. Jadi kesimpulan yang paling terakhirnya dan kesimpulan terakhirnya adalah coba berikan satu kata saja terkait K3. Apa kira-kira satu kata saja terkait K3? Kalau mendengar kata K3, keselamatan, apa lagi? Kesehatan, apa lagi? Kesejahteraan, apa lagi? Pencegahan, apa lagi? Melindungi, apa lagi? Pengendalian, apa lagi? Pengawasan. Nah, pengelolaan. APD, toh? Apa lagi? Kebakaran. Resiko, toh? Ya, jadi semuanya itu adalah berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Jadi cukup sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Pesannya adalah mari kita sama-sama meningkatkan budaya K3 di lingkungan kerja kita masing-masing, ya, di lingkungan belajar, di lingkungan kampus. Ya, kami sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa, mari kita sama-sama membangun budaya K3 dengan lebih baik, karena kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan membangun budaya K3? Cukup sekian, saya ini terima kasih atas atensi adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.